permohonan dari Pak Effendi Simbolon bagi kami jajaran TNI Angkatan Darat tentunya memaafkan. Toh Tuhan Maha Pemaaf, masa manusia tidak memaafkan. Kami jajaran TNI Angkatan Darat memaafkan. Manusia tidak terlepas dari kehilafan, kesalahan. Ya, itulah pada dasarnya manusia tidak sempurna. Namun tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menyampaikan pendapat ataupun perkataan yang tidak didasari dengan data dan fakta yang akurat sehingga berakibat kepada tidak baik pada TNI. Saya menyadari bahwa perasaan prajurit di lapangan memang selama ini kita tahu mereka setiap saat berkeringat yang melaksanakan tugas-tugas operasi di Papua, di Poso, di perbatasan NTT, Kalimantan. Tiap hari dia berkeringat dan taruhannya adalah nyawa. Walaupun mereka tinggalkan anak istrinya, ini harus disadari. Ya, karena saya tahu persis kondisi saat ini dengan segala macam keterbatasan yang ada di prajurit. Saya cek beberapa satuan yang mau berangkat tugas operasi, termasuk di daerah operasi, yang kekurangan masalah kaporlat, ya, masalah material, termasuk kesulitan-kesulitan di daerah operasi, masalah doorlock. Saya cek dan saya tahu persis bagaimana kondisi mereka. Saya lama di Timur Timur, saya berpengalaman masalah operasi sehingga saya tahu persis. Nah, hal inilah yang kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin. Wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan dengan perintah Presiden Republik Indonesia kepada saya menitipkan dua hal. Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang pertama bantu pemerintah daerah. Pasca COVID-19 banyak terdampak masalah ekonomi, yang kena PHK dan sebagainya. Oleh karenanya, tingkatkan ketahanan pangan. Lahan-lahan tidur yang ada di wilayah TNI Angkatan Darat, yang punya TNI Angkatan Darat, bisa dimanfaatkan dan hasilnya untuk masyarakat. Kemudian di beberapa daerah kita melakukan program air bersih, atau lebih terkenal lagi manunggal air. Di beberapa daerah sudah hampir 700 titik, khususnya di wilayah NTT. Sampai ada gubernur menyampaikan di Nusa Tenggara Timur Selatan, menyampaikan selama dunia ini ada, belum pernah ada air sampai ke atas. Yang selama ini panen hanya satu tahun satu kali, itu pun di pekarangan. Sekarang sudah ratusan hektar air itu bisa mengalir dan 3 kali panen dalam setahun. Dan itu hasilnya untuk rakyat. Begitu juga program stunting. Saya sebagai Bapak Asuh Stunting yang kemudian saya sampaikan kepada Pangdam, Danrem, sampai dan Ramil untuk menjadi orang tua asuh stunting dan memonitor bagaimana di lapangan mereka mengecek apakah jatah yang disampaikan kepada anak-anak stunting ini sampai atau tidak. Bahkan kita memberikan tambahan-tambahan dengan upaya-upaya kita. Program ketahanan pangan, program air bersih atau manunggal air, program food estate untuk membantu pemerintah. Di Angkatan Darat tidak ada anggarannya. Tetapi TNI Angkatan Darat berbagai macam upaya, berbagai macam dia lakukan untuk kesejahteraan rakyat, membantu pemerintah.
untuk mengantisipasi ketahanan. Ini sering disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan kita loyal penuh, tegak lurus. Beliau sebagai Panglima tertinggi di Republik ini. Inilah prajurit-prajurit kita di lapangan. Kalau sekilas Anda bisa lihat videonya, begitu mengharukan masyarakat keterlibatan mereka. Dan saya sampaikan, TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat, apapun kesulitannya, dan harus menjadi solusi. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat sekarang solid. Pada umumnya TNI tidak ada hal-hal yang memprihatinkan, tidak ada. Ya, saya baru pulang dari Pekanbaru. Ya, ada isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa. Ya, zaman Pak Hadi dengan Pak Andika, zaman Pak Hadi dengan Pak Gatot, Pak Mulyono dengan Pak Gatot, itu biasa. Tetapi pada umumnya saya kemarin melaksanakan tugas-tugas itu juga perintah-perintah dari Panglima TNI. Karena kita menyiapkan pasukan, mendidik pasukan, melatih pasukan, setelah itu digunakan oleh Panglima TNI di Papua. Ya. Jadi tidak benar kalau ada hal-hal terjadi gesekan dan sebagainya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, dan kami mohon dukungannya. Dan tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa permintaan maaf Pak Effendi dengan lapang dada TNI Angkatan Darat menerimanya, dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sudah cukup. Beliau sudah minta maaf. Ya, kita harus lebih dewasa, kita harus lebih legowo. Ya, kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu, kecil bagi kami untuk menghadapinya. Ya, hadis Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang-orang yang merugi. TNI Angkatan Darat di lapangan sudah terbiasa menghadapi risiko-risiko itu. Jadi kalau menghadapi yang begini-begini, biasa-biasa saja, nggak usah dibesar-besarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Silakan. Siang Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Pak Dudung izin mau tanyakan, kan ada usul dari salah satu pimpinan MKD mau ketemu juga dengan Pak Dudung, mau ngobrol. Itu apakah sudah ada rencana? Kemudian juga Pak Effendi kemarin kan bilang mau ketemu juga langsung sama Pak Dudung. Itu akan dilakukan atau nanti sekalian tanggal 26 Pak? Wah, saya kapan saja mau ketemu boleh aja. Pak Effendi mau datang juga silakan. Kita nggak ada masalah. Mau dipanggil MKD juga saya nggak ada masalah datang. Kapan? Cuma belum ada panggilannya tuh. Belum ada. Kalau Pak Effendi mau ke sini silakan. Saya kenal baik sama Pak Effendi, itu kan temannya mertua saya itu. Teman deket banget sama saya. Oke, yang lain. Jenderal, selamat siang. Saya Abraham Silaban dari iNews di sebelah kanan Jenderal. Saya tahu segala sesuatunya sekarang sudah mulai dingin Jenderal, dan saya tahu juga kalau Jenderal Dudung ini adalah pecinta lagu Batak, saya Anju Maal, gitu ya. Jadi artinya itu kan segala sesuatunya bisa dibicarakan baik-baik. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon sudah kontak katanya dengan Panglima dan sudah direspon dan sudah bertemu, dan malah yang dengan Jenderal katanya belum ada balasan dan pasti akan bertemu gitu. Jadi kita ingin pastikan Jenderal bahwa segala suatu hal yang dibicarakan baik-baik itu kapan dilakukan dan akankah mungkin lebih mendinginkan suasana demi soliditas TNI dan negeri. Itu dia Jenderal. Ya, di HP saya belum ada SMS, belum ada telepon. Ya, kalau beliau mau datang, ya
saya terima dengan baik. Ya, nggak masalah. Artinya siap diterima begitu ya, Jenderal? Siap, nggak ada masalah. Kenapa memang? Baik, terima kasih Jenderal. Oke, yang lain? Cukup? Yang lain? Izin Bapak Kasat, saya Yahya Pak dari kompas.com. Ini mau nanya ini Pak terkait dengan polemik ini dengan Pak Effendi. Selama polemik ini mengemuka, koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kasat dengan Bapak Panglima itu? Koordinasi seperti apa? Ya, koordinasi kita SMS-an dengan beliau agar diredam anggota. Oh siap, saya sampaikan demikian. Agar anggota tidak liar, demikian untuk menanggapi hal-hal yang terlalu, ya istilahnya jangan ditanggapi berlebihan. Kita masih komunikasi, nggak ada masalah. Nanti dalam waktu dekat saya akan menghadap Panglima lagi. Yang lain? Cukup? Bapak, saya Sahrul dari Jawa Pos. Menegaskan Bapak tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa setelah Pak Effendi menyampaikan permohonan maaf, itu sudah disampaikan kepada semua prajurit di Angkatan Darat untuk menghentikan protes-protes yang kemarin sempat disampaikan, kekecewaan mereka diungkapkan lewat media sosial, media massa dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian sekarang kondisi psikologis prajurit yang mungkin Bapak Kasat lebih tahu, apakah mereka benar-benar sudah tenang, tidak ada lagi yang terprovokasi? Ini kan yang dikhawatirkan adalah itu, Bapak. Terima kasih. Anggota pada dasarnya dia loyalitas tegak lurus. Kemarin waktu saya di Pekanbaru menanggapi permohonan maaf Pak Effendi, kan langsung saya jawab. Ya artinya kita menerima lah ya permohonan. Bangsa ini sangat besar kalau untuk kita menanggapi masalah-masalah kecil seperti ini kalau untuk dibesar-besarkan. Kalau menurut saya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. TNI Angkatan Darat bekerja keras sekarang. Bagaimana pasca COVID-19 ini rakyat untuk tidak lapar, rakyat sejahtera sesuai dengan perintah Bapak Presiden. TNI Angkatan Darat loyal, tegak lurus, dan kita mati-matian ya demi Bapak Presiden untuk mendukung program pemerintah. Karena seperti kenaikan BBM ini kita juga harus siap menghadapi itu. Dan kita mendukung apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif. Sudah sampaikan kepada jajaran, ada lagi pernyataan-pernyataan liar seperti itu. Ya, wajar-wajar saja mungkin mereka menyampaikan. Mungkin orang itu yang selama ini bolak-balik turun gunung, bolak-balik dia di daerah operasi. Ya, seperti kemarin saya lihat ada yang kakinya buntung mungkin karena operasi. Ya kalau menyampaikan begitu wajar lah. Jadi ini pembelajaran ya, jangan sampai TNI Angkatan Darat terluka kembali ya dengan hal-hal kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.